Video kali ini yang gue buat itu akan sedikit berbeda, di mana di sini gue akan ajarin kalian bagaimana caranya kalian bisa mempelajari dan hidup dalam kegelapan. Kenapa gue pengen bahas seperti ini? Karena banyak sekali dari teman gue, ya teman dekat, keluarga, ya orang tua itu nanya ke gue, buat apa sih gue melakukan ini semua? Kenapa gue nggak pensiun aja santai-santai ya dengan semua uang yang gue miliki, dengan semua aset yang gue miliki, gue bisa hidup ya sampai masih 100 tahun lagi kalau ada teknologinya tanpa harus bekerja satu hari pun. Kenapa gue mesti cari ya misalnya strategi marketing untuk dihujat massa untuk promosi tempat baru gue ya, bar baru gue. Kenapa gue harus masih bikin video seperti ini ya, masih bangun pagi syuting video seperti ini untuk mengedukasi masyarakat yang IQ-nya jongkok sekali. Yang dari edukasi gue itu ada kemungkinan untuk dihujat sama massa. Karena ketika kalian mengutarakan suatu kebenaran ya di negara dengan SDM yang rendah, hasil akhirnya itu cuma satu, orang menganggap kalian gila dan menghujat kalian. Gue itu justru tipe orang yang selalu belajar dalam kegelapan. Orang yang gak benar-benar mengerti gue akan tanya hal-hal seperti itu. Buat apa lu lakukan ini, buat apa lu lakukan itu. Bahkan ada orang yang pernah ancam gue seperti ini, kamu itu enak mas ya, kamu itu hidup selalu di siang hari, suatu saat kamu akan lihat malam hari. Di situ gue ketawa dalam hati gue. Gue pikir selama ini lu kira gue hidup itu di mana? Gue gak pernah melihat siang. Hidup gue yang gue tahu tuh hanya kegelapan. Ya dari gue kecil sampai sekarang. Dari kecil gue udah merusak mental gue untuk jalan ya ke tempat yang gelap ini. Jadi gue dari kecil gak pernah ngeliat terang. Jadi kalau lu ngancam gue untuk bilang siang gue akan jadi malam, gue selalu hidup di malam hari. Dari kegelapan itu gue bisa belajar ya potensi diri gue. Sejauh apa gue bisa push diri gue secara fisik maupun mental. Lu itu sebagai manusia ya gak akan bisa melihat jawaban di siang hari. Kalau misalnya semuanya itu lagi happy, lagi senang, hidup lu lagi di atas angin, lagi berbunga-bunga, lu terbutakan akan semuanya ya. Lu lebih gak aware karena itu siang hari. Lu gak aware, lu akan dicelakain sama orang karena siang hari. Lu gak bisa melihat justru titik lemah lu itu di mana. Tapi gue bilang di sini, kadang hidup itu akan bikin siang kita itu menjadi gelap. Orang banyak yang bingung, gimana caranya gue bisa mencapai diri gue yang seperti sekarang ya. Mencapai semua ini di usia yang sangat-sangat muda. Ya mungkin salah satu yang termuda, baik di Asia maupun di dunia untuk punya aset sebanyak ini. Orang bingung gimana caranya. Jawabannya gue selalu pergi ke tempat yang paling gelap di otak gue untuk mencari jawaban. Itu jawabannya. Ini gue gak pernah share di mana-mana. Gue dari kecil ya, dari gue sangat kecil, ketika gue ngerasa gue itu gak bisa bantu keluarga gue. Di saat gue merasa waktu itu gue tuh seperti pecundang. Gue gak bisa angkat derajat keluarga gue. Gue ngelihat nyokap gue sendiri direndahkan ya sama keluarga yang lain yang lebih kaya. Di saat gue ngelihat nyokap gue sakit, gue cuma bisa duduk situ tanpa gak bisa bayar apa-apa. Di saat gue mesti jualan, antara gue jualan properti ini atau gue gak dapat makan, besok nyokap gue gak makan. Begitu gue dateng ya, gue udah nelponin sampai malam gitu, gue temenin dia bacot gitu kan, dia bacot panjang lebar, gue udah mau ngantuk-ngantukin tapi gue dengerin. Besoknya ketemu dia liat, oh anak kecil yang jualan gak jadi beli deh sama dia karena anak kecil. Hidup gue udah gelap dari situ ya. Jadi gue udah lihat berbagai macam lah di hidup ini. Di saat gue dibawa ke tempat yang gelap sama hidup, justru gue mempelajari kegelapan itu dan gue gak pernah mundur. Ya mungkin orang ada yang patah semangatnya ketika kondisi itu datang ke hidup mereka. Ketika kalian nih misalnya lagi makan-makan terus orang tua kalian direndahkan sama orang yang lebih kaya, mungkin kalian jadi minder gitu, jadi pecundang, lanjut lagi gitu. Tapi gue enggak, gue pelajari. Cara gue tuh sederhana ya, gue diam dan gue mulai observe ya, gue perhatikan semua sekeliling gue, apa yang bisa gue lakukan untuk merubah kondisi ini. Gue pelajari rasa sakit hatinya, gue pelajari rasa tekanan mentalnya. Karena gue yakin kalau kalian bilang hidup gue aja enak di sini, kalian coba tukar satu hari aja sama gue, mungkin kalian udah lompat langsung dari gedung ini. Karena hal yang gue lakukan di pikiran gue, itu kalian gak bisa bayangin apa aja yang terjadi di hidup gue. Ini mungkin tips ya, jadi kalian mungkin, bahkan kalian ada yang merasa kalian tuh bukan mau ke kegelapan, tapi kalian ditarik sama hidup sampai ke kegelapan. Jadi misal tadinya orang tua kalian ada, tiba-tiba amit-amit misalnya bokap kalian meninggal, atau di PHK, gak bisa dapat uang, orang tua kalian mulai susah, makanya adik kalian gak bisa sekolah. Jadi kalian bukan mau kegelapan. Kalau gue itu justru udah dikasih gelap, gue mau lagi di dalam kegelapan. Jadi kalian tuh ada yang dari siang, tapi tiba-tiba jadi gelap. Nah gimana caranya handle hidup kalian kalau tadi dari siang jadi gelap? Jawabannya sederhana ya. Ini tips gue. Lu coba improve sedikit demi sedikit. Jadi misalnya hidup lu jadi gelap nih, bokap lu di PHK ya, lu susah, lu harus biayain keluarga lu. Lu mikir gimana caranya hari ini gue melakukan hal yang sedikit lebih baik di semua aspek. Di pekerjaan kalian, misal kalian pekerjaan, gimana caranya gue lakuin pekerjaan ini sedikit lebih baik. Sedikit aja hari ini. Gimana caranya hari ini misalnya gue at least gue olahraga gitu hari ini. Jadi lu lakukan improvement sedikit demi sedikit di kehidupan lu itu. Gue gak ngomong setahun ya, gue gak ngomong 2 tahun, bahkan gue gak ngomong dalam 6 bulan. Cukup ya 30 hari. 1 bulan aja. Sedikit demi sedikit hari lu. Lu kerja sedikit lebih baik. Yang lu kerjakan tuh sedikit lebih baik. Itu akan berasa ya di 30 hari pertama. Itu akan komponen lu ngerasa,
oh kayaknya nggak susah-susah banget nih dalam kegelapan ini. Misalnya contohnya kalian bangun tidur ya. Kalian bangun tidur, dulu kalian cuma scrolling TikTok, tapi coba kalian ganti itu dengan bacaan yang bermanfaat. Sebelum kalian tidur ya, kalian bisa scrolling TikTok, ganti dengan bacaan yang bermanfaat. 30 menit aja. Nggak usah muluk-muluk kalau bilang belajar 3 jam ya. Gua tahu otak-otak kayak lu itu gak bisa belajar 3 jam. 30 menit udah lari lagi ya. Udah kasih TikTok lah otaknya. Tapi 30 menit ya. Bangun tidur 30 menit belajar. Sebelum tidur 30 menit belajar. During pekerjaannya ya, jam kerjanya lakukan sedikit lebih baik dibanding kemarin. Sedikit lebih baik terus, 30 hari akan berubah. Karena di hidup itu, compounding itu bukan hanya di bunga ya, bukan hanya bunga berbunga, compounding interest seperti yang sering dibilang Warren Buffett. Bukan hanya ilmu ya yang compounding, tapi progress. Ya, kata-katanya adalah progress. Progress itu compounding. Dan ketika kerasa itu cepat sekali rasanya. Lu rasakan lu sebagai manusia yang berubah nanti ketika 30 hari selesai ini. Jalan yang terang itu gak akan bikin hidup kalian puas ya. Jalan di siang hari itu gak akan bilang kalian puas. Tapi hidup dalam kegelapan itu yang akan bikin kalian puas. Gue gak pernah iri sama sekali ngeliat anak dari orang kaya ya. Makanya kalian itu yang bilang, kalau misal kalian iri sama orang bilang, oh dia anaknya orang kaya, itu harus kalian bagus dia anaknya orang kaya. Oh dia anaknya orang kaya, oh dia ini. Itu betapa rendahnya otak kalian. Makanya kalian pikir seperti itu. Dan kalian iri akan hal itu. Gue udah dulu gak pernah iri. Kenapa? Karena mereka hidup dalam siang hari bos. Bapaknya mungkin yang hidup di kegelapan. Ya. Makanya generasi 1 bikin, 2 besarin, 3 hancurin. Karena anak-anak ini ujung-ujungnya pecundang. Gue gak usah jauh-jauh. Lihat anak-anak konglomerat yang generasi dulu. Anak-anaknya semua. Apa bukan pecundang? Jadi itu generasi 1 tuh bikin, ya anaknya tuh hancurin. Mungkin yang kedua dapat satu yang pinter. Yang ketiga itu udah pasti hancur ya. Karena mereka hidup di siang hari ya. Baru bangun ya kan. Udah lihat bapaknya ya dikasih duit. Main cewek gak jelas. Hidupnya sampah ya. Dan gak ada challenge di hidupnya. Jadi jangan pernah iri dengan anak orang kaya. Mereka itu yang harusnya iri dengan orang-orang yang bisa mempelajari kegelapan. Dia bahkan tidak pernah melihat kegelapan. Dan tidak punya kesempatan untuk belajar dari kegelapan. Jadi jangan iri sama anak orang kaya. Ketika ya lu berhasil melakukan sesuatu yang sulit dalam kegelapan, self respect lu ya, lu melihat diri lu itu, harga diri lu itu baru akan muncul. Lu akan bisa punya self esteem gue sebutnya, rasa respect terhadap diri lu sendiri. Ini nggak bisa dikasih sama orang. Gue nggak bisa bilang di sini gue ngomongin lu bahwa lu adalah orang yang hebat, tapi diri lu sendiri di hati lu tahu lu sampah gitu. Lu tahu lu pecundang. Self esteem itu cuma bisa didapatkan dari kita melakukan sesuatu yang sulit di dalam kegelapan. Jadi itu nggak bisa dipuji sama mama lu. Oh kamu anak yang pintar ya, padahal lu tahu lu goblok gitu. Atau gue bilang oh lu orang yang hebat ya, padahal lu tahu lu goblok aslinya. Ketika ya gue bilang tadi hidup lu dalam kegelapan ya, lu begitu di rumah keluarga besar lu itu meremehkan ya, misalnya keluarga lu atau bahkan meremehkan istri lu karena lu gak punya duit. Keluarga yang lebih punya duit itu meremehkan. Di saat lu bisa tarik keluarga lu itu dari tong sampah tadi, di saat ini gelap nih ya, lu tarik dari tong sampah ke atas keluarga lu dan lu lihat perubahannya gitu, progres perubahannya. Keluarga lu mulai jilatin kaki lu lah, lu bisa kasih kaki begitu. Mereka mulai jelatin kaki lu. Nah itu self esteem lu muncul di situ. Ya kepercayaan diri lu muncul. Self worth lu muncul di situ. Pride lu muncul di situ. Gue kasih tahu ya, manusia itu bukan puas akan pencapaiannya. Misalnya lu pengen beli mobil BMW ya. Lu ketika dapat mobil BMW lu tuh, gue tanya ke lu senangnya berapa lama? Sehari kah? 10 hari? 20 hari? 6 bulan? Setahun? Seneng lu setahun karena BMW kesayangan lu itu? Jawabannya pasti enggak. Mentok-mentok juga udah seminggu lah. Lu senang seminggu gitu. Kalau gue senang paling 5 menit. Rasa gue untuk senang beli barang tuh udah hilang gitu. Gue beli Sena juga 5 menit udah gak ada rasanya lagi. Lu berapa gitu beli BMW? Oke mungkin seminggu. Tapi manusia itu gak pernah puas akan mobilnya. Tapi progres dia sebagai manusia, dia manusia yang berbeda. Setelah dia dari dulu itu cuma naik motor terus bisa beli BMW. Dia sebagai manusia itu udah berbeda. Self esteem dia udah berbeda. Bukan barangnya tapi progresnya sana. Ini orang banyak yang salah. Gue lihat banyak orang bilang, oh kalian gak boleh bermimpi. Kalian harus stop ya. Ada goalpostnya, ada tiangnya. Ya tiang akhirnya, finishnya gitu. Jadi jangan finishnya dipindah-pindahin terus gitu. Ini gue banyak banget dengar seperti ini. Ini menurut gue salah ini. Karena manusia itu selalu harus punya goal. Gue sebagai manusia, gue senang kalau gue set goal yang impossible, yang mustahil. Dan gue break dalam waktu yang lebih mustahil lagi gitu. Jadi gue break terus, goal ke goal ke goal terus. Tapi yang gue suka bukanlah pencapaiannya sendiri. Itu gak pernah pencapaiannya yang gue suka. Lu tahu yang gue suka apa? Progres gue sebagai manusia. Gue yang sekarang dengan setahun lalu jauh banget bedanya. Cara berpikirnya, cara bernalarnya, cara negosiasi dengan orang, cara berbicara dengan orang, koneksi gue semua sebagai manusia gue level up. Bukan gue punya harta berapa atau barang yang gue punya. Ketika lu bangun setiap pagi ya, selalu sadar bahwa hidup itu akan tiba-tiba tendang muka lu balik lagi ke ranjang. Maksudnya apa? Ada orang di Gaza sekarang yang bangun tiba-tiba rumahnya dibom. Ada orang yang bangun tiba-tiba dia didiagnosa kanker malamnya. Ada orang yang bangun tiba-tiba bokapnya meninggal.
ya, atau anaknya meninggal ketika dia bangun. Hidup itu akan selalu tendang muka lu. Jadi gue tuh kadang kalau bangun ya, gue udah siap ini hari ini ada apa. Bahkan kalau satu hari gue nggak punya masalah nih sama sekali, itu gue udah stres. Gue kayak, aduh ini dari mana nih serangannya ya? Karena gue udah selalu hidup dalam kegelapan. Lu nggak bisa lari dari gelapnya hidup. Lu nggak bisa jadi pecundang ketika misalnya ya udah bokap lu kena PHK, udah sial gitu kan. Lu nggak mau biayain mama lu mati nanti. Adik lu nggak bisa sekolah nanti. Terus lu mau jadi apa? Mau jadi pecundang begitu. Karena gue udah terbiasa sama semua ini. Gue udah expect ya. Gue bilang tadi kan, gue bangun tidur itu gue udah expect aja dilempar pisau kalau bisa sama orang. Gue udah siap-siap ini mau dilempar dari mana nih pisaunya. Jadi gue selalu siaga orangnya. Dan gue tahu banyak sekali orang di luar sana yang bahkan iri sama gue ya kan. Karena mereka mungkin merasa, oh mereka deserve more dibanding gue. Pasti yang gue lakukan itu adalah hal yang tidak baik atau hal yang ilegal. Hal yang mereka merasa, oh gak mungkin ini anak umur 23 tahun bisa seperti ini. Tapi percayalah, gue hidup dalam kegelapan. Jadi kalau kalian mau mikir, oh nanti dia ini gue akan ambil semuanya dia punya nih. I don't give a single fuck. Lu bisa ambil semua barang gue, lu ambil semua duit gue. I don't give a fuck. Gue bikin lagi kayak begini besok semua. Karena itu progres gue sebagai manusia. Jadi gue gak akan takut. Gue berbeda dengan orang lain ya. Gak ada yang pernah gue takutin apalagi cuma manusia. Siapapun lu, jabatan lu setinggi apapun, gue gak takut. Orang makanya tanya kenapa gue masih melakukan ini ya. Kenapa gue bahkan masih syuting video ini. Karena gue senang dengan kegelapan. Gue senang untuk berperang. Gue suka berperang dan menang. Kadang gue menang ya. Perang nih kadang gue menang, kadang gue kalah juga. Tapi yang gue tahu satu, gue gak dilahirin di bumi ini untuk jadi pecundang. Ingat, setiap hal yang sulit yang kalian lakukan, itu pasti paling worth it di ujungnya. Ya, semua yang kalian lakukan. Makin sulit sesuatu yang kalian lakukan, ujungnya akan semakin manis. Mempelajari kegelapan adalah gimana caranya ya kita pelajarin. Kalau misalnya kita bangun pagi, kita dilempar pisau harus kayak gimana. Ya mungkin kita nangkep tangannya kebeset gitu. Tapi akan ada suatu saat di mana kita udah tahu gitu. Kadang pisau itu dilempar dari belakang, kadang dari kiri dan kadang dari kanan. Yang mana? Kalau dari kanan harus ngapain, kalau dari kiri harus ngapain. Tapi percayalah, nah makanya buat orang yang mau bilang ya hidup gue bisa siang jadi gelap, yang mau lempar pisau ke gue, keep this in mind. Setiap kali gue bangun tidur, gue tuh udah expect dilempar pisau dari manapun. Jadi itu saran dari gue. Hidup dan pelajari kegelapan.